Halo, selamat malam semua. Hari ini kita akan ada webinar edukasi dengan emiten logistik. Ini akan sangat menarik ya. Tapi kita tunggu jam 7 baru mulai. Kita nunggu teman-teman dulu pada masuk. Gimana nih hari ini pada cuan apa? Ini logistik juga harusnya menarik ya. Kemarin ini kelihatannya akan ada rotasi lagi nih sektornya. Kelihatannya logistik akan ramai lagi. Sebentar ya, aku invite ya Grahatra. Masuk gak? Belum bisa ya? Bisa gak sih? Iya, tadi keputus. Sekarang harusnya signalnya lebih oke deh. Coba ya. Bisa nggak dari GTRA-nya? Kok aku nggak bisa accept ya? Halo, selamat malam Pak Roni. Malam, Bu Rita. Apa Iya, kabarnya? baik Pak. Makasih loh Pak. Kita undang Bapak nih malam ini karena memang sebagai emiten yang baru dan menurut aku nih sangat menarik karena saham Bapak ini terus naik Pak. Nanti kita juga akan share ke teman-teman semua nih ya untuk ngelihat secara teknikalnya saham Bapak ini kayak gimana sih kok masih terus hijau gitu, masih naik. Nah, nantilah kita mungkin hari ini kita lebih ke introduction dulu, mengenalkan ke teman-teman semua siapa sih emiten GTRA ini. Oke, mungkin aku akan sapa dulu ya teman-teman semua di sini. Halo, selamat malam semua. Salam sehat dan selalu happy cuan selalu ya. Hari ini Ajilak Edukasi Get Closer with Emiten. Kali ini kita akan belajar dengan PT Geraha Prima Sukses Mandiri atau dengan kode saham GTRA yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang logistik yang baru listing di 30 Maret 2023 ya Pak ya, kemarin ya, baru ya. Iya, betul, Bu. Dan pada listing kemarin itu langsung arah ke 34,67%. Langsung posisinya 202 ya, pada dari harga IPO 150. Tapi yang menarik adalah waktu book building itu range-nya antara 100 sampai 150 kan ya Pak ya. Tapi deal-nya malah di harga paling tinggi, harga paling top ya. Berarti memang demand-nya segitu banyak dan antusiasnya juga begitu tinggi ya terhadap saham GTRA ini ya Pak. Maka bisa kita lihat dengan melepaskan sebanyak 378,87 juta saham nominal 100 atau sekitar 20% dari modal ditempatkan dan di store penuh pasca IPO. Dengan harga yang 150 perak per saham, GTRA akan mendapat dana segar sebesar 56,83 miliar. Tapi malah waktu listing itu oversubscribe sampai 243,43 kali ya dari porsi penjataan yang dipuling gitu Pak. Dan tinggi dan minatnya itu bisa kita lihat juga membuat saham Bapak ini aktif terus. Nah, hari ini kita mau nanya-nanya nanti ke Bapak ya sambil kita merimain teman-teman mengenai kayak GTRA nih kira-kira bisnisnya tuh kayak gimana. Terus mungkin nanti kita Q&A lagi sama Bapak ya. Tapi sebelumnya teman-teman kita disclaimer dulu bahwa pembahasan saham hanya bersifat referensi atau bahan pertimbangan. Jadi bukan perintah beli atau jual karena di sini setiap keuntungan dan kerugian tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Sekilas mengenai emiten GTRA, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. Kalau GTRA itu didirikan tanggal 11 Agustus 2004, jadi udah cukup lama. Jadi company-nya udah boleh kita bilang udah well established ya, dengan company yang udah berdiri 2004 dan mulai kegiatan usaha komersil tahun 2006.
GTRA itu memiliki banyak sebenarnya kegiatan usaha utama yang bergerak di bidang angkutan bermotor untuk kendaraan umum. Ini adalah usaha yang dijalankan adalah Persero, adalah kegiatan usaha utama angkutan darat untuk barang, pergudangan, dan penyimpanan aktivitas konsultasi manajemen, perdagangan mobil, reparasi dan perawatan mobil, kegiatan usaha penunjang juga ada ya Pak. Jadi benar-benar banyak banget kerjaannya atau bidang usaha, walaupun mungkin yang paling utama adalah logistik ya. Tapi ada angkutan darat juga nih untuk penumpang. Aktivitas penunjang angkutan lainnya. Terus yang seru juga ada perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil. Dan kemarin itu mungkin waktu listing kemarin kan harga 150 ya. Sebenarnya PBV itu masih di atas 1 kali, cuma 1,13 kali ya Pak, 1,13 ya Pak. Jadi masih cukup menarik. Makanya itu yang membuat harga GTRA ini terus istilahnya demand itu tetap kuat ya, karena memang harganya masih cukup reasonable untuk company yang sejenis. Mungkin untuk peers-nya atau yang sejenis tuh harganya udah jauh di atas ini. Terus teman-teman, kita mau remind sedikit mengenai penggunaan dana IPO, itu 64% atau sekitar 36 miliar itu digunakan untuk belanja modal dan untuk pembelian 38 unit truk. Dan 35,2% itu digunakan untuk modal kerja lagi, namun tidak terbatas untuk pengiriman, biaya pengiriman, servis, pembelian ban mobil, gaji karyawan, pembelian GPS, dan pembayaran angsuran. Jadi memang dana IPO ini digunakan benar-benar untuk ekspansi. Ini yang paling menarik, karena kalau kita beli company yang IPO itu, kalau memang sebagian besar untuk ekspansi, berarti akan ada growth lagi Pak ya, untuk penunjang usaha lagi. Jadi dengan laporan keuangan yang terus akan membaik, karena kan nanti dapat tambahan modal untuk ekspansi. Nah, mungkin saya kenalin dikit profilnya Pak Roni Senjaya ya. Di sini sebagai direktur utama ya Pak. Nah, Bapak join nih jadi sebagai direktur GTRA sejak awal perusahaan berdiri. Dan pas menjelang IPO, posisi Bapak ini jadi direktur utama. Beliau tuh, atau Pak Roni ini, meraih gelar sarjana itu dari Bachelor of Arts Hospitality Management Swiss Hotel Management School di Switzerland. Wow, gila Pak, nggak tanggung-tanggung nih Pak lulusan Swiss nih. Terus sebelumnya beliau adalah komisaris dari PT Panca Lestari Prima Mulia pada tahun 2010 hingga 2018. Perusahaan ini adalah distributor resmi untuk minyak goreng Sania dan tepung terigu Pundi Kencana. Jadi memang untuk profil direksi di sini sebagai direktur utama Pak Roni ini satu dari istilahnya educational background-nya juga nggak main-main, lulusan luar negeri, dan lulusan Swiss itu kita udah kenal lah. Pokoknya kalau lulusan yang dari Swiss itu pasti bukan sembarangan gitu. Memang masuknya juga nggak gampang, dan benar-benar sekolahnya ini yang terjamin dan bermutu ya. Kemudian Bapak sendiri juga ada pengalaman mungkin udah jauh banget dan banyak sekali. Nah, di sini mungkin sekarang masuk ke Q&A. Nah, Pak Roni bisa ceritakan nggak sih gimana sih cerita bisa terbentuknya company GTRA ini Pak? Soalnya kita nih tertarik banget di sini, kita mau belajar, karena kalau kita sebagai investor atau teman-teman investor di sini, istilahnya kalau nggak kenal kan nggak sayang ya Pak. Kalau kita beli company, kalau kita udah kenal terutama nih dengan manajemennya, berarti kita udah ngeliat manajemennya, kita udah tahu backgroundnya, jadi kita bisa buy and hold gitu loh Pak, lebih punya confidence yang lebih tinggi daripada kita nggak kenal gitu. Nah Pak, bisa ceritain nggak sih gimana sih ceritanya bisa terbentuknya company Graha Prima Sukses Mandiri Tbk atau dengan kode saham GTRA ini Pak? Silakan Pak. Oke, baik, makasih Bu Rita kesempatannya. Jadi untuk mengenai histori kami, PT Graha Prima Sukses Mandiri Tbk atau biasa disebut Graha Trans itu berdiri tahun 2004, lalu mulai beroperasi di 2006. Akan tetapi awal usaha itu kita bukan sebagai transporter atau logistik. Jadi awalnya kita perusahaan distribusi fast moving consumer goods.
Jadi kita dulu pegang beberapa merek seperti minyak goreng Sania, Hmm. lalu wafer ricis, minuman Hmm. kaleng tos, lalu ada Mentos dan lain-lain. Nah, kita pegang untuk area Jakarta. Nah, kemudian di tahun 2012 kita lihat prospek transportasi kan cukup baik. Nah, jadi kita beralih dari tadinya distributor kita menjadi transporter. Nah, jadi bedanya Hmm. sebagai distributor itu kita harus membeli barang, lalu menjual, lalu ada gudang dan lain-lain. Hmm. Nah, kalau sebagai transporter tugas kami adalah ambil produk atau barang dari pabrik, Hmm. lalu kita kirim ke distributor Oh, atau ke toko, oh. market, supermarket dan lain-lain. Dan kita lihat bahwa prospek untuk transportasi ini atau transporter lebih baik karena kalau sebagai distributor kan makin lama sekarang trennya pabrik itu menghandle distribusinya Yes, sendiri. Nah, benar. sedangkan kalau transporter hampir semua pabrik itu mempercayakan kepada transporter untuk pengiriman barang ke distributor mereka. Nah, jadi saya lihat ke depan kelihatannya akan lebih baik prospeknya. Nah, waktu mulai kita di 2012 kita mulai hanya dengan kurang lebih sekitar 8 unit truk. Nah, syukur-syukur sekarang kita puji Tuhan udah hampir 1.200 truk untuk berbagai ukuran Hmm. di kami. Hmm. Oke, oke. Jadi memang dulunya istilahnya dimulai dari distributor, kemudian karena Bapak ngeliat peluang yang jauh lebih menarik, jadi Bapak masuk ke bisnis transporter ini ya Pak ya? Oh iya. Mungkin nanti kita akan bahas juga nih Pak, klien-klien Bapak yang banyak orang nggak tahu. Saya sendiri istilahnya kan saya mau mempersiapkan mau wawancarin Bapak. Jadi saya juga sempat ngebeda-beda dulu. Agak surprise sih, tapi kita jangan kasih tahu dulu ke teman-teman siapa sih nih klien-kliennya Getera. Soalnya nanti kalau tahu nanti pada HK nanti sahamnya arah lagi Pak. Oke, oke. Terus Pak, apa sih visi dan misi GTRA sebenarnya nantinya gimana gitu? Oke. Uh, untuk visi kami adalah menjadi perusahaan transportasi yang tangguh dengan jaringan bisnis nasional. Nah, Hmm. apa visi tersebut? Ada beberapa misi yang kita lakukan. Hmm. Yang pertama, kita sebagai perusahaan transportasi atau transporter Hmm. itu adalah perusahaan. Jadi yang utama adalah memberikan jasa yang terbaik kepada para customer. Nah, jasa yang terbaik itu dari sisi pengiriman tepat waktu, keamanan pengiriman, lalu Oh. kendaraan sehingga pengiriman tidak terkendala Hmm. dan laporan on time dan lain-lain. Lalu Hmm. yang kedua, yang sudah pasti kita sebagai perusahaan terbuka atau publik, kita harus mengutamakan manajemen atau pengelolaan good corporate Hmm. governance di perusahaan kami. Hmm. Lalu juga kita juga selalu memperbaiki dan juga mengembangkan perusahaan dengan melibatkan teknologi. Nah, Hmm. jadi kita untuk mengoperasikan unit yang cukup banyak itu nggak bisa kita jalankan dengan manual. Kita harus melibatkan teknologi sehingga dari reportingnya, dari manajemennya, dari pengaturan driver dan lain-lain kita lebih teratur. Hmm. Nah, untuk yang teknologi ini kalau bisa saya tambahkan di kami sudah ada sistem TMS Bu, kita sebut Iya. Geraha Transport Management System. Nah, dengan TMS ini kita bisa memonitor seluruh aktivitas pengiriman Hmm. dari muat, dari bongkar, lagi proses perjalanan, lalu pada saat sudah selesai. Nah, jadi kendaraan atau truk itu tidak dimonitor hanya posisinya, tapi semua statusnya sudah bisa dimonitor sehingga pada saat customer mau menanyakan, oke, saat ini truk tersebut posisinya sedang apa, ya, kita bisa Hmm. jawab. Lalu Oh. itu sudah selesai bongkar, Hmm. kita sudah bisa alokasikan truk tersebut ke titik terdekat dengan cepat karena seluruh driver kami sudah kita lengkapi dengan satu aplikasi. Hmm. Jadi sistem kerjanya hampir sama seperti ojek online, Bu. Jadi pada Hmm. saat sudah beres muat, ya klik gadget mereka. Pas beres Oh. bongkar, jadi status dari kendaraan itu bisa termonitor sehingga pada saat mereka beres bongkar kita bisa alokasikan ke titik terdekat untuk muat sehingga lebih efisiensi. Lalu dari sisi reporting pun juga bisa lebih akurat dan juga bisa lebih Hmm. cepat untuk kepada customer. Hmm. Nah, sementara itu untuk TMS Bu. Lalu kita juga ada beberapa sistem lain dari sisi controlling, dari sisi monitoring biaya
dan juga lainnya. Oh, oke oke. Iya sih aku sempat sempat lihat juga bahwa Bapak ini punya sistem yang udah cukup canggih ya untuk zaman sekarang ya. Beberapa kayak udah terkonek dengan teknologi gitu. Jadi nanti untuk kedepannya mungkin untuk nerima klien yang lebih kompleks atau lebih banyak pengirimannya itu udah nggak jadi masalah ya Pak ya, karena teknologinya udah tersambung ya. Jadi kalau teknologi ini yang Bapak tadi bilang Geraha Transport Management System atau TMS ini memang cuman dimilikin oleh Geraha GPRA doang nih Pak. Kalau yang ini kebetulan ya Bu, jadi kita pada saat pandemik waktu itu kita kan banyak WFH. Nah jadi pada saat WFH itu kita pikir oh kita kayaknya harus produksi something. Dan jadi saya dengan beberapa orang di perusahaan, nah kita setting sistem ini dari awal. Nah sebenarnya ini pengembangan dari sistem yang ada. Nah cuman kita sempurnakan sehingga bisa apa namanya online seluruh driver di gadgetnya ada aplikasi itu pada saat pandemik itu kita buat. Nah ini memang hanya di kami yang ada karena kita build from scratch. Jadi kita ada satu programmer yang kita minta produksi program tersebut sesuai dengan yang kita mau. Jadi bukan beli jadi dari. Wow, gila. Nggak nyangka sih saya, Pak. Makanya senangnya gini, kalau kita ngundang emiten, kita juga belajar, Pak. Oh, ternyata ada sistem yang memang udah dipersiapkan oleh emiten ini. Ini bukan bukan istilahnya bukan duit kecil juga kan, implementasi atau investment yang nantinya bisa menunjang pekerjaannya si emiten ini. Nah, ini yang nanti saya juga ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin nanti kita akan lanjut. Nah, terus, nah tadi kan kita sebenarnya ada ngomong sedikit nih tentang bisnis Bapak, tapi sebenarnya bisnisnya GTRA sendiri kan sebenarnya banyak ya Pak, dan cukup bagus untuk saling menunjang, kayak ada kegiatan usaha utama kan angkutan darat untuk barang, terus ada kegiatan usaha penunjang, ada angkutan darat untuk penumpang. Nah, mungkin Bapak bisa ceritain sebenarnya itu selain transport barang, nah transport penumpang itu kayak gimana juga Pak? Mungkin Bapak ceritain bisnisnya GTRA sebenarnya itu terdiri dari apa aja? Mungkin ada angkutan yang tadi kita ngomong, terus ada gudang, juga ada penyimpanan, sampai ini juga ada reparasi dan perawatan mobil ya Pak. Jadi benar-benar banyak sekali dan sebenarnya cukup ya istilah saling mensupport. Misalnya Bapak ada angkutan, ada mobil, tapi Bapak juga punya reparasi sendiri nih, jadi nggak usah keluar duit untuk bayar pihak ketiga untuk menservis kendaraan-kendaraan Bapak kan. Itu sebenarnya udah penghematan yang cukup luar biasa untuk Bapak sendiri, untuk company. Terus Bapak sendiri ada jual suku cadang juga nih Pak, mungkin Bapak sendiri bisa ceritain lebih jelas kali Pak ke teman-teman semua nih, menarik banget soalnya. Memang ada beberapa. Nah, cuman yang utama sebenarnya Bu, kita paling utama masih transportasi angkutan barang. Itu yang untuk main bisnis kita. Lalu seperti contohnya yang lain itu kita ada juga produksi karoseri, kita juga ada ban. Lalu kita ada juga pabrik vulkanisir ban. Jadi ban yang sudah terpakai bisa kita proses untuk bisa kita pakai kembali atau kita jual karena ban tersebut kan sebenarnya nilainya cukup besar. Lalu Benar. untuk yang tadi Ibu sampaikan ya memang berhubung kita transportasi berarti kan kita cukup banyak truk yang harus kita servis secara reguler. Nah, kita punya mekanik yang untuk memastikan servis itu bisa cepat karena untuk bengkel dari bengkel resmi itu kan belum tentu bisa 24 jam. Benar, Nah, benar. kalau pengiriman itu 24 jam. Jadi ketika ada kerusakan, tim kami harus bisa jalan langsung untuk memastikan perbaikannya bisa langsung dilakukan. Oke, oke. Jadi emang pekerjaan istilahnya bidang yang lain memang sangat mensupport pekerjaan utama sendiri yang sebagai transporter itu ya Pak ya. Nah ini yang memang mungkin banyak banyak juga company transport tapi belum punya kelengkapan yang seperti ini. Pak, itu karoserinya itu dijual nggak? Atau memang buat pakai sendiri? Mayoritas sih
kita masih pakai sendiri Bu, dan ini kan memang masih baru. Tapi ke depan akan kita pertimbangkan untuk jual juga sih, ketika memang volumenya sudah cukup. Nah, untuk saya tambahkan Bu, untuk yang transportasi itu, kami ada pool itu di beberapa tempat. Jadi kalau Oh, kantor pusat Jakarta, lalu untuk pool ada di Bekasi, di Tangerang, di Ciawi, dan di Surabaya. Itu untuk area coverage kami ada di Jabotabek mayoritas, tapi juga sampai ke Jawa dan juga ke Sumatera. Nah, oh, untuk transportasi tersebut kami ada dua macam servis, Bu. Ada yang pertama itu kita sebutnya trip base atau dan satu lagi adalah rental bulanan. Jadi trip oh, base customer menyewa mobil kami itu per trip. Jadi katakan mereka punya barang perlu dikirim dari Bekasi ke Surabaya atau Bekasi ke Jakarta dan lain-lain. Nah, itu kita dibayar per trip. Jadi dari mobilnya, drivernya, semua biayanya semua kita cover, kita dibayar per trip. Nah, tapi ada juga customer yang menginginkan servisnya itu lepas kunci. Jadi mereka sewa mobilnya, nah oke. kita dibayarkan, nah lalu dari driver, biaya semua mereka yang handle. Nah, itu beberapa jenis apa namanya servis dari kami. Iya, iya. Lalu untuk menyambung soal customer tadi, Bu, kami ada sekitar lebih dari 40 customer sekarang sudah Oh, meningkat. heeh. Customer itu mayoritas dari consumer goods dan juga courier company. Jadi Oh, iya. kalau dari consumer goods itu ada Mayora, ada Kapal Iya. Api, ada Wings, ada Mondelez, Nirwana Lestari, dan lain-lain. Lalu Iya. untuk courier company ada dari JNT, JNE, Shopee, Antar Aja, dan lain-lain. Dan ada Shopee Express, Pak. Aku juga rada surprise nih. Wow, Shopee Express itu kan istilahnya cukup hektik ya, banyak sekali pengirimannya. Ini mereka juga istilahnya secara nggak langsung berpartner dong, karena kan kerjasama pakai jasa Bapak kan, berpartner dengan Bapak nih. Berarti hampir semua pengiriman yang di daerah cakupan yang Bapak pegang nih, Bapak sama Shopee-nya. Maksudnya di daerah Jawa, Sumatera itu di handle Geraha Trans atau gimana, Pak? Betul, kita nggak handle semua karena memang volume sebegitu besar pasti mereka perlu support dari beberapa vendor. Nah, tapi Shopee adalah salah satu customer yang cukup besar di kami, Bu. Mereka Hmm. pakai unit kami ada beberapa puluh. Nah, dan mereka kebetulan memakai dua macam service, yang trip base-nya pakai, yang monthly rent juga pakai. Jadi mereka Oh, cukup perkembangannya cukup baik ya Bu, dari courier company itu kan kita terkait dengan IT platform atau penjualan online. Nah, jadi oh, penjualan online meningkat, mereka meningkat, yaitu berimbas juga kepada kami. iya. Dan hebatnya yang aku agak salut yang Bapak, even kayak kelas DHL aja ada partner dengan Bapak loh. Ya, DHL. Kalau mungkin yang fast moving FMCG itu kan tadi kayak Mayora, Kapal Api, Wings, ada Cleo juga. Terus yang aku juga rada bingung sih Pak, sebenarnya ASA juga ada Pak berpartner dengan Bapak nih Pak. ya. Kalau ASA itu mungkin uh, bagaimana ya Pak? Yang dikirim itu kendaraan atau gimana? ASA perusahaan logistik, dan ASA itu satu grup dengan Antar Aja Bu. Iya iya benar-benar. Kita sewakan kendaraan untuk dipakai oleh Antar Aja. Oh, nah ini yang banyak mungkin teman-teman kalau kita nggak ngebedah emiten kita nggak akan tahu bahwa ternyata emiten kayak GTRA punya klien yang bukan klien kecil dan memang udah punya nama cukup besar-besar. Istilahnya kurir service dia ada pegang, yang FMCG juga ada pegang. Kemudian ini juga ada mungkin kayak Mostrans ini mungkin Mostrans ini apa sih Pak sebenarnya? Mostrans itu IT platform, tapi mereka dimiliki oleh Kalbe Group, Bu. Jadi Oh, Kalbe itu juga cukup cukup besar, iya Kalbe Group kan. Dari benar-benar. Oh, nah inilah. Oh ya, teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ditulis di sana atau di kolom Q&A. Nanti kita akan jawab setelah kita tanya-tanya dulu sama Pak Roni. Oke, oke. Nah, terus
Ini yang menarik Pak, karena kan biasanya kalau perusahaan logistik itu kalau Lebaran atau Hari Raya kan mendapat kenaikan demand, dimana kan klien Bapak ini klien gede-gede semua yang istilahnya udah punya base yang sangat kuat juga. Nah kalau kenaikan demand kemarin itu karena Lebaran ada lonjakan yang lumayan nggak Pak untuk company Bapak? Ada Bu, jadi kebetulan customer base kami kan cukup banyak dari consumer goods. Benar. Memang kelebihan itu omset atau pengirimannya cukup stabil karena barang-barang itu kan selalu dibutuhkan, selalu dipakai mau kondisi pada saat pandemik atau non pandemik dan lain-lain. Iya. Tapi pada saat Lebaran, khususnya Lebaran di tahun ini, memang peningkatannya cukup besar Hmm, dibandingkan sebelumnya juga, lebih meningkat. Jadi kalau di 2022 sebelum Lebaran dan setelah Lebaran peningkatan itu ada kurang lebih sekitar 15%-an. I Lalu see. 2023 ini kita kurang di 2022 itu peningkatan sebelum dan sesudah Lebaran itu 15% kurang lebih. Nah, di tahun ini meningkat menjadi 25%. Lumayan ya, So, cukup nah, ini hanya 15 atau 25 karena kalau kami sebagai perusahaan transportasi itu kan walaupun demand-nya itu 100%, tapi kan kita ada kapasitas mobil yang nggak mungkin bisa kita tambah kalau kita iya. tidak menambah mobil tersebut. Jadi sebenarnya lebih dari itu, cuman yang terrealisasi meningkat 15 sampai 25%. Oke oke. Nah, terus saya juga mau nanya nih, kalau misalnya GTRA kan udah melanggarkan belanja modal atau CapEx kan cukup lumayan banyak ya Pak untuk ekspansi, untuk pengembangan. Nah, kira-kira CapEx-nya itu nantinya untuk pembelian apa? Mungkin untuk pembelian truk tadi ya Pak, 38 truk lagi atau ada yang lain yang akan dipakai untuk pengembangan usaha lagi Pak? Betul Bu, jadi pengembangan itu kan kita hampir setiap tahun kita jalankan. Nah, kita melihat demand ini masih bagus lah responnya di kami. Nah, jadi tiap tahun memang kita ada penambahan unit kendaraan atau truk. Nah, jadi dari 2018 sampai dengan sekarang kurang lebih setiap tahun ada sekitar 200 unitan lah yang kita tambahkan setiap tahunnya. Kecuali pada saat 2020. Nah, 2020 kan pandemik datang pada saat bulan Maret kalau nggak salah Februari atau Maret. Nah, itu memang di 2020 kita tidak ada penambahan. Tapi selain itu ya kita ada dan yang terbanyak sebenarnya tahun lalu ada 295 yang kita tambahkan. Nah, untuk CapEx tahun ini itu juga sama, kita ada penambahan tapi bukan hanya yang tinggian tapi untuk semester pertama kita sudah ada penambahan total ada 170 unit. Nah, untuk semester kedua kita lagi hitung-hitung kira-kira dari permintaan akan ada berapa yang akan kita tambahkan. Itu total truknya udah ada berapa sih Pak sebenarnya semuanya? Sekarang Kira-kira? 1.200, Bu. Wow, 1.200 ya lumayan Pak, udah lumayan gede juga ini. Oh, oke oke. Nah, ini aku juga mau nanya, kira-kira Bapak ya pasti optimis dong 2023 ini bakalan jauh lebih bagus daripada tahun kemarin. Karena kan boleh dibilang pandemi kita udah bilang udah berakhir. Terus orang udah mulai aktivitas kembali dan GTRA kan juga ada penambahan capex tadi kan untuk pembelian kendaraan baru yang udah ada yang sekitar 295 unit tadi. Jadi tahun 2023 ini harusnya akan jauh lebih bagus ya Pak dari tahun sebelumnya. Jadi ada istilah ada growth yang lebih baik daripada 2022 ya Pak ya nantinya. Betul. Jadi di 2023 ini sih kita memang optimis Bu, karena pandemi kan sudah selesai dari pandemi sekarang sudah menjadi endemik. Dan ini sebenarnya dari tahun lalu kita sudah mulai merasakan lah peningkatannya. Apalagi dari sekolah kan sudah mulai buka, lalu dari Ya. wedding, lalu dari mall sudah beraktivitas normal. Jadi otomatis pasti ada peningkatan. Nah, lalu di 2023 pun juga kita cukup optimis dari performa kami meningkat, apalagi 2021 ke 2022 pun kita sebenarnya sudah ada peningkatan kurang lebih sekitar 47% dari sisi revenue. Nah, lalu kalau dari sisi profit peningkatan itu sekitar hampir 100% malah kalau dari sisi profit. Nah, lalu di 2022 ke 2023 itu kita targetkan peningkatan itu sekitar 40%-an dari sisi pendapatan, lalu dari profit sekitar 90% lebih. Dan kalau kita lihat dari achievement Januari sampai Maret itu
kurang lebih ya kita memang sudah mencapai di angka seperti itulah average-nya. Jadi kita optimis di tahun 2023 ini pun juga kita bisa capai dengan baik. Hmm, oke oke. Oh ya, nah terus kayak kelompok FMCG kayak Mayora itu kan kinerja itu selalu stabil dan cenderung tuh terus meningkat. Kira-kira berapa sih kontribusi dari company sebesar Mayora itu terhadap pendapatan GTRA, Pak? Kebetulan Gede banget ya? ya kalau Mayora itu kebetulan salah satu customer terbesar kami Bu, dan Oh, kebetulan Mayora itu customer pertama. Nah jadi oh, waktu kita mulai usaha transportasi, saya ingat itu tahun 2012 pada saat sebelum Lebaran. Nah jadi pada saat sebelum Lebaran permintaan lagi tinggi-tingginya, saya lihat ini kelihatannya untuk masuk akan jauh lebih gampang karena mereka lagi butuh kendaraan atau truk. Nah kita coba masuk dari 2 unit, 4 unit terus dan terus meningkat. Sekarang ada lebih dari 200 unit yang ada di Mayora saat ini. hmm. uh, Omset mereka kurang lebih uh, sekitar di atas 20% ya Bu, Oh, untuk mayor. cukup lumayan ya, Pak ya. Ya cukup tinggi Dan sih. tiap tahun itu terus meningkat begitu ya, karena memang ada kalau kayak consumer goods gini kan selalu ada kenaikan demand daripada pertumbuhan permintaan masyarakat gitu, Pak. Sorry, maaf Bu, tadi agak terputus. Iya, jadi memang dari Mayora itu selalu demand itu selalu meningkat juga kan dari mereka ke tempat Bapak. Istilahnya kalau sekarang mungkin ada 200-an truk yang dipakai mereka, berarti istilah tiap tahun itu selalu meningkat juga ya Pak ya? Ya, kebetulan Mayora sih memang dari sisi bisnis mereka pun juga terus meningkat Bu. Hmm, Apalagi mereka punya produk yang terus ekspansi. Contohnya seperti air minum le mineral, lalu ada teh pucuk. Itu kan mereka terus melakukan ekspansi ke outlet yang diperbanyak dan juga area yang diperluas. Nah, jadi memang permintaan Mayora kepada kami setiap tahun sih selalu ada peningkatan sih. Apalagi mereka cukup sering membuka pabrik baru karena air minum mineral itu kan mereka harus dekat dengan mata air. Jadi mereka membuka pabrik baru dan setiap buka pabrik baru kan ada permintaan tambahan sehingga kita bisa support. oke oke. Nah selain Mayora nih Pak, kalau misalnya kita lihat dari customer base Bapak yang cukup bervariasi dan nama-nama besar ini, mungkin selain Mayora yang paling gede lainnya yang mana sih Pak? Apa kapal api atau ini ada Mondelez ini apa sih Pak? Makanan juga ya? Mondelez itu produknya Kraft Bu, keju Kraft. Oh keju. Lalu biskuit Oreo itu juga cukup besar. Oh, I see. Berarti ini salah satu klien gede Bapak juga ya kalau ini kayak keju Kraft gini ya? Jadi salah satu terbesar dan kebetulan dia customer kedua Bu. Jadi waktu Oh, kita oh, sama dengan Mazda, lalu Mondelez itu kedua atau ketiga kalau nggak salah. oh, oke. Okay. Memang sudah cukup Berarti kalau sama. iya, karena memang produk mereka juga memang istilahnya udah banyak dipakai di masyarakat, di makanan lah kayak Oreo kan kadang dibikin segala macam kue lah, bikin puding lah. Jadi ya pastinya nih gede banget juga nih. Wow, jadi kalau kayak nanya-nanya Bapak sih juga nggak tahu nih Pak Mondelez ini siapa. Ternyata keju Kraft sama Oreo ya. Oke, oke. Gede sekali nih segi company-nya. Terus Pak, Geraha Trans ini kan beroperasi di seluruh Jawa, melayani manufacturer kayak barang konsumen dan penyediaan logistik last mile. Apakah ada rencana untuk ekspansi ke Indonesia Timur? Istilahnya yang terkenal medannya sulit, tapi potensi berkembangnya itu cukup menarik gitu Pak. Kira-kira mau expand yang lebih jauh lagi nggak Pak? Uh, Pasti suatu hari sih kita targetkan akan ekspansi ke semua daerah Bu, karena sesuai dengan visi kami kan sebenarnya kita akan menjadi perusahaan transportasi dengan apa namanya jaringan nasional. Nah cuman memang untuk prioritas utama saat ini kita masih kebanyakan di Jawa, karena Jawa sendiri kita belum cover dengan maksimum. Nah jadi kita coba fokuskan dulu di Jawa. Ketika Jawa ini sudah mulai terbentuk maksimum, ya akan kita ekspansi ke luar daerah. Oke. Nah, Pak, ini mulai aku ambil beberapa pertanyaan dari audiens ya. Kalau ambil truk dari Hino, ada nggak, Pak? Ada.
Justru komposisi Hino di kami cukup besar. Jadi Oh, di 50% itu kita Hino. Kita saat ini ada 2 brand yang kita pakai. Satu Hino, satu lagi Isuzu. oh. Dan kalau yang karoseri itu buat lain ya Pak? Buat penumpang atau buat apa gitu Pak? Karoseri ini untuk tracking sih, Bu. Oh, untuk Untuk produksi. Untuk box atau wing box. oh, oke. Oke, oke. Jadi memang ada 2 brand besar yang menunjang pekerjaan Bapak ya. Gitu. Terus, 2 brand itu kan memang untuk jenis kendaraan, jenis truk yang kita pakai itu yang cukup favoritnya lah di situ. iya. Dan memang udah terkenal bandel gitu untuk. Jadi kita kayak Bapak kan kerjaannya perlu waktu ketepatan sama delivery gitu kan. Kalau misal dapat truk yang sering mogok, brandnya yang kurang durable kan juga repot ya Pak. Ini kan udah jelas-jelas dari dulu selalu bagus gitu loh. Sama Terus ini yang ada yang sell value-nya ya, Bu. Jadi nanti pada saat kendaraan itu kita sudah permajaan, pada saat itu kan kita jual, nah brand itu cukup baik resale value-nya. oh iya benar-benar. Iya reselling value juga bagus ya Pak. Biasanya berapa tahun sekali sih Pak kayak mobil-mobil gitu dijual mungkin pakai biasa apakah 5 tahun ke atas atau berapa tahun sih biasanya Uh, Kalau pengiriman kami kan sebenarnya FMCG, Bu, consumer goods atau courier company. Jadi muatan kami sebenarnya muatan ringan. Nah, jadi mobil itu kalau muatan ringan mungkin sampai 10 tahunan pun juga harusnya masih bisa dipakai. Nah, cuman saat ini kita belum ada yang permajaan karena pembeli unit kami kan banyaknya baru di 2018. hmm, Nah, jadi mobil-mobil tersebut masih relatif muda lah umurnya kan. iya banget ya dipakai. Oke, oke. Terus nih ada yang tanya Pak, market share-nya kira-kira berapa ya Pak? Tahu nggak? Market share di Dari company Bapak mungkin dibanding competitors lain, biasanya yang istilah pemain gede yang kayak logistik gini banyak apa sebenarnya nggak terlalu banyak sih Pak? sebenarnya kalau pemain pasti banyak, Bu, kalau untuk transporter itu. Jadi di masing-masing pabrik kan bisa lebih bisa ada puluhan sebenarnya di masing-masing pabrik itu. Tapi kalau data market share exactnya terus terang saya belum tahu ininya Susah. kan untuk mengukur kita berapa persen dari keseluruhan gitu. Nah, Benar. kalau sebagai patokan di masing-masing customer cukup banyak customer kami itu yang jumlah unit kami mungkin bisa 3 besar atau 5 besar lah. Ada beberapa malah terbanyak di customer tersebut. Jadi saya rasa market share kami cukup cukup besar sih. Iya, iya benar. Nah, terus ini ada pertanyaan juga dari Pak Fedi. Untuk servis truknya, apakah terima order dari luar atau hanya untuk unit sendiri? Nah, yang tadi Bapak bilang kali yang misalnya ada bagian servisnya itu cuman kerjain produk tracking Bapak sendiri atau juga buka buat umum Pak kayak gitu? Uh, Mayoritas sih kita masih kerjakan untuk sendiri, Bu. Nah, cuman memang ada beberapa ya pada saat mereka minta bantu untuk kita servis ya kita juga terima. Tapi bisa dibilang cukup jarang ya, Bu, karena untuk menghandle aktivitas truk kami sendiri kan juga Udah. sibuk. Apalagi setiap tahun kita ada peningkatan, secara otomatis pasti pekerjaan itu akan terus meningkat. Nah, jadi kita lebih banyak untuk truk kita sendiri, Bu. Oh, oke. Ini terus ini ada juga yang nanya industri logistik darat. Iyalah, darat aja kan ya Pak ya? Darat, betul. Mm. Betul. Eh, apa nih pertanyaan? Mengapa antara aja DHL lebih menggunakan jasa? Apakah cost lebih efisien daripada menggunakan armada sendiri? Hmm, itu sebenarnya keputusannya pasti dari internal mereka, Ya. pasti beberapa pertimbangan. Mungkin saya juga nggak terlalu pasti alasannya apa. Nah, cuman mungkin dari sisi kalau perusahaan asing kan nggak semua mau membeli aset. Ada beberapa perusahaan Benar, asing mungkin lebih prefer. Wah, lalu kalau benar. dari sisi cost dan lain-lain mungkin dari internal mereka yang akan bisa lebih jawab sih. Oke, oke. Terus kita ada. Berarti industri trucking ini cukup terfragmentasi ya, Pak? Gimana maksudnya?
industri truk ini cukup terfragmentasi. Mungkin istilahnya udah ada batasan-batasan kliennya itu udah jelas gitu ya, terfragmentasi ya. Berbagi-bagi, betul. Karena masing-masing transporter itu biasanya kan punya spesialisasinya masing-masing. Kayak contohnya kami lebih fokus dari atau expert di consumer goods dan juga company. Karena terutama dari sisi bongkar muat atau dari sisi jenis kendaraan. Jadi jenis kendaraan ini kan nggak bisa untuk mengangkut pasir atau batu. Lalu dari sisi bongkar muatnya pasti beda bongkar muat di perkebunan dan juga bongkar muat di supermarket. Nah, jadi masing-masing transporter itu ada yang spesialisasi truk dump truck yang untuk angkut pasir. Lalu kami barang-barang consumer goods. Lalu ada juga yang mobilnya jenis bak untuk angkut barang-barang perkebunan. Nah, jadi memang semua transporter itu ada spesialisasinya masing-masing. Mas. Pak, kalau unit di customer ada rusak, apakah customer dapat penggantian unit? Pastinya diganti. Bisa nggak ya Pak, kalau misalnya lagi delivery, misalnya lagi ke luar Jawa tiba-tiba rusak, berarti harus diservis dulu ya, bukan diganti unitnya Pak ya? Tergantung kerusakannya Bu. Jadi kalau misalnya katakan ada servis, kalau dalam kota kan mudah, tim kami udah bisa langsung berangkat untuk kita perbaiki. Kalau ternyata perbaikan itu lebih dari sekian jam atau sekian kesepakatan sekian waktu yang sudah disepakati, otomatis kita akan berikan penggantian. Katakan misalnya lebih dari 1 hari nih prediksinya, ya udah hari kita akan kirimkan mobil pengganti, mobil tersebut akan kita tarik untuk kita perbaiki. Karena balik yang di awal bahwa servis itu kan nomor 1. Kita nggak bisa karena mobil itu rusak, barang mereka terlambat. Nah, jadi kita harus bisa ada lakukan penggantian. Nah, ini juga salah satu plus point di kami dengan jumlah unit yang cukup banyak untuk melakukan penggantian jauh lebih memungkinkan. Nah, jadi mobil yang kita bisa pakai untuk menjadikan mobil pengganti. Nah, tapi kalau rusaknya di luar kota, kita juga cukup banyak rekanan Bu, jadi di nasional itu atau khususnya di Jawa dan Sumatera ada bengkel-bengkel yang sudah rekanan kami sehingga pada saat ada kerusakan kalau nunggu dari kami kan akan lama, jadi mereka yang handle untuk perbaikan tersebut, lalu dari biaya akan dibebankan kepada kami. Jadi yang menyewa kendaraan atau truk kami ya mereka terima beres lah kalau misalnya sampai mobil itu nggak jalan kita kasih pengganti, kalau rusak kita perbaiki gitu. Bahkan pun juga kita handle Bu, jadi kita ada tim untuk menghandle pada saat ada kecelakaan. Nah, jadi nanti kita ada koordinasi dengan bagian kepolisiannya, lalu ada tim kami yang ke sana untuk negosiasi dengan korban, lalu seluruh mobil juga sudah diasuransikan. Jadi harusnya bisa terhandle lah. Jadi customer itu tidak diberatkan. Iya, ini juga menjawab pertanyaan dari Pak Freddy ya. Adakah asuransi yang dipakai? Ada, berarti mobilnya atau semua supir dan drivernya itu berarti udah di insurance semua juga ya Pak ya? Ada. Semua unit kami diasuransikan Bu, all risk. Oke. Ada juga pertanyaan, Pak, ini pakai mobil milik sendiri atau juga ada pakai dari milik pihak lain? Semua milik sendiri Bu. Jadi kita sampai saat ini kebetulan belum pakai truk dari pihak lain karena pertimbangan utama sebenarnya dari sisi barang ini kan barang customer yang harus kita jaga. Kita akan merasa lebih aman, lebih nyaman kalau truk kita sendiri dengan driver yang kita rekrut sendiri. Jadi sementara memang kita pakai truk sendiri Bu. Berarti driver semua karyawan Bapak sendiri ya, nggak pakai dari outsource gitu ya Pak ya? Wow, keren. Terus Pak, ini ada pertanyaan lagi. Dalam operasional, truk tersebut memakai solar subsidi atau non subsidi ya? Pasti non subsidi, mana boleh lagi ya Pak ya pakai non subsidi ya Pak ya? Iya. Nggak boleh lah. Nah, terus ini juga ada pertanyaan. Kalau ada laka penanggungan jawab, udah dijawab tadi. Jadi udah ada timnya sendiri. Nah, kalau ada Geraha Trans itu sering lewat di Jalan Nasional Sidoarjo. Katanya ini audiens kita bilang dia sering lihat mobil Geraha Trans itu lewat di Jalan Nasional Sidoarjo Surabaya. Nih, terus kalau trouble tadi udah dijawab ya. Pak, ada perusahaan yang bekerja sama terkait kontrak sewa untuk jangka waktu tertentu atau bisa putus kapan aja?
Itu bisa tergantung kliennya ya Pak ya, bisa kontrak untuk jangka waktu tertentu atau yang tadi yang per satu kali trip gitu ya Pak? Betul. Jadi kalau kalau yang per trip itu kan kerjasamanya bukan by period. Jadi mereka kerjasama, kita ada MOU bahwa ya setiap pengiriman ya kita handle oleh unit Hmm. kami. Nah, tapi kalau tadi yang untuk sewa bulanan itu memang kita ada perjanjian, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang lebih dari itu. Hmm. Atau kalau misalnya untuk seasonal kadang-kadang ada untuk periode lebih pendek karena mereka hanya untuk kejar pada saat mau lebaran. Tapi memang itu kita perlukan jangka waktu karena kan unit truk itu khususnya apabila jumlahnya banyak pada satu tempat, apabila kita nggak ada kerjasama itu kan beresiko buat kami. Jadi mereka minta 30 tapi tiba-tiba besok dikembalikan. Nah kalau besok dikembalikan itu kita akan butuh waktu untuk mengalokasikan ke customer lain. Tapi kalau adanya kerjasama, kerjasama 1 tahun, 1 bulan sebelum 1 tahun itu berakhir kan kita sudah bisa tanyakan diperpanjang atau enggak. Kalau ternyata enggak, kita punya 1 bulan untuk cari customer lain sehingga pada saat mobil itu kembali ya kita sudah bisa alokasikan ke customer lain. Wow, gila. Keren banget Pak, semuanya udah sangat tersistematis ya. Emang kalau company udah lama berdiri ya udah berpengalaman dari macam-macam badai juga udah dilewatin ya Pak, jadi udah tahu celah-celahnya. Terus ini juga ada pertanyaan. Nah, ini pertanyaan cukup menarik nih Pak. Soalnya ini ada yang nanya, ada rencana nggak muat barang selain FMCG? Apa nanti someday Bapak mau ambil yang lain selain FMCG gitu? Ada, sebenarnya itu bukan rencana tapi memang sudah kita lakukan karena FMCG mayoritas pabrik-pabrik besar kan kita sudah handle. Lalu untuk company juga hampir semua kita sudah handle. Nah jadi otomatis untuk pengembangan kan kita perlu cari jenis customer lain. Ya. Dan ini kita sudah mulai. Ada pabrik gula, lalu ada tepung, lalu ada pabrik sepatu, lalu ada yang cukup besar itu pabrik biji plastik. Nah jadi kita terus tambahkan lah. Kita ada tim marketing yang terus setiap hari cari prospek new customer. Oh, wow. Uh, Keren. Walaupun customernya beda, jenis truk yang dipakai masih tetap sama. Itu jadi dengan supaya pada saat ini stop kerjasama ya kita bisa alihkan dengan mudah atau enggak pada saat pengirimannya ordernya berkurang di satu jenis customer ya kita bisa alokasikan ke customer yang lain. Nah, ini ada mana sih pertanyaannya? Pertanyaannya garasi ya Geraha Trans ada di mana aja Pak? Apa semua nih di tempat-tempat yang biasa Bapak lewatin, Jawa, Sumatera kayak gitu atau hanya di Jawa aja gitu Pak? Pool kami atau garasi itu ada di Bekasi satu, lalu ada di Tangerang, lalu ada di Ciawi atau Bogor, dan juga ada di Surabaya. Nah, jadi garasi itu sebenarnya bukan tempat parkir setiap hari sih, tapi itu lebih ke tempat untuk perbaikan atau servis rutin atau servis berat. Nah, karena kalau mobil kami kan setiap hari jangan di garasi, lebih baik mereka beraktivitas di luar untuk melakukan pengiriman. Nah, cuman memang pada saat ada makan atau ada penggantian ban, mereka harus balik ke pool untuk melakukan perbaikan atau penggantian tersebut. Ini sebenarnya ini udah kurang lebih tadi kita udah bahas nih pertanyaan gini, berapa jumlah karyawan? Nah ini kita belum bahas nih. Dan apakah ada menggunakan jasa outsourcing? Berarti nggak ada pakai outsourcing ya Pak? Semua karyawan tetap ya Pak? Itu yang Bapak pakai outsource gitu? Mungkin yang lebih. Kita sih nggak pakai outsourcing sih Bu. Semuanya memang tim kami sendiri. Gitu. Berapa sih Pak jumlah karyawannya kira-kira? Ancer-ancer. Kalau karyawan tetap kurang lebih ada sekitar 150 atau 180 ya, di bawah 200. Tapi kalau driver itu dari total 1.200 driver kami kan kurang lebih ada setengahnya lah ya, karena yang setengahnya lagi kita lepas kunci. Nah, jadi kurang lebih ada 100-an atau 700-an itu driver kami. Nah, mereka bukan karyawan tapi partner atau rekan. Nah, jadi statusnya sebagai mitra. Oh, oke. Oh. Dan tadi kalau buat teman-teman yang baru join, Geraha ini punya
aplikasi. Jadi dia bisa memantau posisi drivernya juga bisa dipantau, posisi mobilnya juga bisa dipantau ya Pak. Jadi semacam kayak ojek online tapi untuk pakai sendiri gitu ya Pak, bener kan Pak? Tadi mungkin teman-teman yang baru join ini mungkin nggak tahu nih, canggih banget. Jadi logistik tapi udah ada apps-nya. Apps-nya itu milik sendiri. Jadi kalau misalnya nggak usah ditelepon ya Pak ya, tinggal ngelihat, jadi Bapak udah bisa mantau nih sekarang udah misalnya mau delivery barang, kira-kira jam segini mungkin ada pertanyaan dari customer, Pak udah sampai mana? Bapak tinggal ngeliat dari apps itu bisa tahu posisi drivernya itu di mana ya Pak ya? Betul. Jadi untuk dari aplikasi tersebut, pada saat driver, kalau dulu kan kita mau minta driver untuk muat di satu titik, kita harus telepon, ada di mana, bisa nggak muat di sini, dan lain-lain. Nah, telepon itu kan kadang-kadang masuk, kadang-kadang nggak. Nah, tapi kalau sekarang saat ada order, mereka minta untuk muat di Mayora, Iya. Tangerang, untuk di misalnya di Bogor. Nah, itu mereka order itu akan terbelas dan masuk ke gadget mereka. Lalu dari situ mereka tinggal lihat, mereka ini berarti dia klik, Iya. pada saat dia berarti dia ambil ordernya. Ini seperti ojek online lah. Nah, Oh, lalu otomatis pada saat dia klik, data kami yang di pusat pun juga di control tower sudah langsung meng-capture bahwa mobil ini jangan dikasih order lagi, statusnya sudah merah, karena dia udah harus terima. melakukan pengiriman. Nah, lalu sampai ke tempat muat, itu secara otomatis juga terdeteksi bahwa ini lagi di tempat muat, karena masing-masing titik kan kita sudah ada sistemnya lah yang bisa mendeteksi. Pada saat beres bongkar, dia tinggal klik bahwa sudah beres bongkar. Nah, jadi semua status aktivitas driver itu bisa tercapture dari control tower. Sehingga tim kami yang untuk mengalokasikan order dengan mudah bisa mengetahui di daerah tersebut ada berapa mobil yang siap muat untuk customer mana. Jadi untuk pengaturan itu bisa jauh lebih cepat lah gitu. Wah, udah segitu canggih ya Pak ya. Jadi bukan aplikasi ojek online aja yang punya, ternyata tracking atau perusahaan logistik kayak Bapak ini udah siap sekali, dia punya infrastruktur gitu loh. Kemudian ini juga ada pertanyaan yang sebenarnya cukup menarik ya Pak. Akan ada, katanya ada aturan Pertamina kuota pembelian solar per hari per truk. Apakah ada kendala dengan dalam pemenuhan BBM-nya Pak? Enggak. Saat ini sih sampai sekarang ini nggak ada kendala. Iya. Memang ada kuota, ada beberapa prosedur yang memang harus kita jalankan sehingga kita tetap masih bisa membeli, dan itu nggak ada kendala sih sampai sekarang. Iya sih, kalau misalnya kita lihat company Graha ini udah berdiri dari 2004 dan 2006 juga makin menancapkan kukunya ya dalam bisnis ini ya, harusnya nggak mungkin jadi kendala. Nah, biasanya kalau company yang IPO itu baru berdiri, itu yang kita lebih kurang greget Pak kalau kita beli sahamnya, kita hold, karena dia kan company baru, kita kan belum tahu berapa kali krisis, berapa kali kendala yang udah pernah dijalani. Kalau Bapak kan dari 2004 ya, sekarang aja udah 2023 gitu Pak, udah hampir 20 tahun ya Pak berarti bisnis ini ya. Ya, Jadi untuk udah mengalami asam garam. Iya. Jadi ya memang berbeda sih dengan yang baru berdiri. Kemudian juga, oh tadi apakah terima lepas kunci? Ya ada terima. Banyak nggak sih Pak yang terima lepas kunci gitu? Banyak. eh, lebih dari 40% ya, Hmm. ya kurang lebih 40%-an lah dari portfolio kami. Mhm. Apa unitnya cuma wingbox aja atau ada jenis lain? Ada, jadi kalau mayoritas memang ada wingbox, tronton wingbox, lalu ada juga ankle wingbox. Jadi kalau tronton wingbox itu 10 ban dengan box yang bisa dibuka sampingnya seperti sayap begitu. Jadi buka 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 boxnya itu dari pinggir, Bu. Jadi pada Hmm. saat kan pakai forklift lebih mudah. Lalu ada yang lebih kecil, truk besar dengan 6 ban, itu kita sebutnya ankle wingbox juga ada. Hmm. Lalu setelah itu ada juga ankle full box, jadi 6 ban, truk besar dengan box full tanpa pintu samping. Lalu ada juga CDD cold diesel double atau CD6, jadi truk yang lebih kecil dengan 6 ban. Itu juga kita cukup banyak. Banyak nih, berarti sangat bervariatif ya. Pak, ini ada pertanyaan yang sebenarnya dari tadi tuh aku udah pengen nanya gitu, tapi
kita tahan-tahan. Soalnya gini Pak, ini kan istilah sektor logistik ini kan sangat berkembang. Apalagi Indonesia ini kita tahu penduduknya itu salah satu yang terbanyak. Berarti potensi untuk ekspansi itu sangat luas. Nah, karena klien yang Bapak pegang ini kan istilahnya pemain yang memang udah mendominasi di sektor masing-masing. Mungkin Bapak udah berpartner dengan mereka tuh udah lama. Nah, kira-kira nih ada nggak sih potensi kayak kemungkinan, ah nih daripada aku partner, udah deh kita akuisisi aja gitu Pak. Mungkin nggak tuh Pak kayak gitu? Ada potensi-potensi gitu nggak? Karena kan memang ya namanya bisnis ya Pak. Kalau misalnya dia gede, terus dia lihat, wah ini company udah lama kerjasama, udah sangat dia cocok gitu. Ya udahlah kita beli aja gitu kali-kali gitu Pak. Ada yang mau langsung caplok gitu Pak. Karena kemungkinan itu kan pasti ada, bisa ada kemungkinan. Tapi memang sampai saat ini sih belum ada yang memang apa namanya final untuk dari sisi situ. Nah, cuma memang yang lebih banyak difokuskan itu kerjasama dengan customer untuk pengembangan. Karena customer kami ini sebenarnya kan nasional dia. Jadi kebanyakan kayak orang kapal api, Wings dan lain-lain, mereka punya pabrik itu kan nasional. Nah, mereka lebih banyak kerjasama dengan kami itu, oke, mereka cukup puas di Jabotabek dan Jawa. Nah, pada saat di Jabotabek, lalu pada saat di Jawa ini juga mereka ada pabrik, mereka tanyakan, ya udah bisa nggak di sana? Makanya Surabaya kita buka. Lalu ke depan ke Semarang, lalu nanti ke Lampung dan Palembang, lalu Medan. Nah, jadi kita memang ada kita cukup diuntungkan dengan customer yang cukup besar dan nasional. Pada saat kita mau melakukan pengembangan ke daerah lain itu lebih mudah karena Ya. nyari customer yang ada pun juga udah bisa kita lakukan aktivitas di luar daerah sana. Jadi lebih banyak kerjasama atau berpartner itu dari sisi pengembangan area gitu. Terus Pak kalau misalnya ada company kecil yang istilahnya kalau tadi kan kalau diakuisisi, kalau Bapaknya mengakuisisi company lain itu pernah nggak sih Pak? Misalnya caplok aja yang udah jadi apa itu kayak bengkel atau karoserinya atau apa gitu, pernah nggak sih langsung dicaplok biar berkembang itu langsung inorganik gitu loh Pak, lebih cepat? Ya. Kalau akuisisinya belum pernah Bu, tapi kalau untuk proses discussion atau negosiasi dan lain-lain itu setiap berapa lama, bahkan sekarang pun juga ada beberapa yang lagi kita tahap discussion lah untuk seperti itu. Cuma memang untuk dari sisi merge acquisition begitu kan bukan proses yang simple, jadi ada sangat banyak yang harus kita pertimbangkan. Jadi nggak nutup kemungkinan Bu, yang tadi Bu sampaikan memang untuk berkembang dengan lebih cepat apabila kita memang pas, lalu juga kondisinya pas, itu akan salah satu yang bisa dijadikan pertimbangan sih ke depannya begitu. Iya menarik sih Pak, memang ya bisnis ini satu udah well established company, kliennya juga udah settle, udah gede-gede, jadi nggak khawatir kayak hari ini kasih kontrak nanti berapa bulan nggak tahu, ini kan nggak mungkin karena satu yang aku suka juga customer base Bapak itu sangat bervariatif. Jadi itu kalau kita beli saham dengan emiten yang istilah bisnisnya itu nggak mengandalkan hanya satu dua klien, tapi ini kliennya cukup terbagi-bagi ya dengan segmentasi yang udah sangat jelas. Ini sangat menarik sih kalau buat saya. Terus ini ada pertanyaan juga nih, mungkin dia tanya kalau ada keterlambatan pengiriman barang karena macet, nah atau ada di kendala gitu, kalau kayak gini jadi tanggung jawab perusahaan atau gimana nih Pak? Uh, kalau pengiriman terlambat itu bukannya tidak mungkin Bu, namanya kita transporter kan pasti, apalagi jalan Jakarta ini kadang-kadang nggak bisa diprediksi. Nah, cuman customer pun juga bisa melihat alasannya apa. Jadi kalau misalnya memang alasan itu karena kondisi kendaraan yang nggak layak dan lain-lain, apabila berulang customer akan melakukan pembebanan. Oh, Nah, tapi kalau misalnya kondisinya tiba-tiba ada demo macet, dari situ kan sebenarnya force major juga. Tapi iya. terus saat ini ya kelihatannya hampir tidak pernah sih kita dibebankan karena keterlambatan gitu. Karena kita cukup cepat
ya Bu. Jadi misalnya katakan tadi ada truk yang breakdown atau accident, nah itu kan kita actionnya cepat. Bahkan misalnya katakan ada yang laka, itu kan berarti barang nggak bisa dikirim oleh truk tersebut. Kita kirimkan truk yang lain supaya barang itu istilahnya kalau di transportasi itu di POK. Jadi POK itu jadi barang yang di truk nomor 1 itu akan dipindahkan ke nomor 2 atau truk yang lainnya sehingga pengirimannya bisa lakukan langsung gitu. Jadi ya sampai saat ini sih kita cukup baik lah di situ. Makanya customer kan cukup lama-lama dari awal sampai sekarang ya customernya yang ada stay dan tambah baru gitu. Oh, berarti dari awal Bapak berdiri ini, yang tadi Bapak bilang klien customer pertama Mayora, berarti dia juga udah sekian lama ya istilahnya bekerja sama dengan GPRA ini ya Pak ya? Jadi kalau Mayora kan dari 2012, lalu 2013 itu ada Mondelez, lalu ada kapal api, lalu selanjutnya ada Wings, lalu kalau Mondelez, terus ada yang baru-baru sekarang ini ada nambah itu ada Sosro, lalu ada banyak, ada cukup banyak kita. Iya banyak sih, banyak. Oke. Ya menarik. Nah tadi mungkin kalau teman-teman ada yang nanya mengenai arah teknikal sahamnya, coba kita intip ya. Ini gimana sih kembalikan layarnya? Bentar, kita lihat. Nah, kalau kita lihat teknikal sahamnya dari IPO sampai sekarang harganya itu ini kan IPO ini terjadi lonjakan volume yang cukup besar ya, dan walaupun ini harganya melonjak ada profit taking nggak terlalu banyak, tetap masih di atas harga IPO, baru dia naik terus. Kita lihat sini ada profit taking baru ini naik. Jadi kalau kita lihat sampai sekarang ini masih signal buy-nya itu belum putus Pak. Kalau misalnya kayak gini kan keluar signal sell ya. Sampai sekarang ini masih signal buy, dan biasanya kalau kita lihat rally-nya ini cukup lama ya. Ini dari berapa nih? Mei awal hingga Mei akhir, kelihatannya cukup ini sih Pak. Pergerakan sahamnya aku lebih suka kalau misalnya naiknya ada naik turun kayak gini, enggak yang naik tajam tinggi terus dihempaskan selesai. Nah, mudah-mudahan mungkin kita, karena kita udah banyak nih Pak ngobrol malam-malam hari ini, aku banyak belajar dari Bapak. Aku juga baru tahu beberapa customer Bapak itu memang customer yang udah gede-gede. Mungkin kita nungguin Bapak untuk kasih closing statement untuk teman-teman semua di sini. Mungkin ada pesan-pesan nih Pak untuk teman-teman. Closing statement mungkin dari sisi sekarang ini kan pandemik sudah berakhir. Nah, jadi ekonomi juga membaik, lalu pembangunan atau pengembangan infrastruktur di Indonesia kan juga terus berkembang, jadi sehingga pengiriman untuk kebutuhan untuk jasa pengiriman kami kan akan terus meningkat. Nah, jadi dengan adanya peningkatan ekonomi ini ya kita berharap semoga Geraha Trans bisa terus jaya dan berkembang dan menjadi bagian dari perkembangan ekonomi di Indonesia yang terus meningkat ini. Ya, amin Pak. Sukses terus ya Pak. Jadi terus berkembang, nanti jadi emiten yang menjadi salah satu yang banyak diinvest oleh investor, mau retail maupun nanti kalau memang market cap-nya udah cukup besar, nggak nutup kemungkinan fund manager juga bisa tertarik nih Pak invest nantinya. Oke. Mungkin gitu dulu ya Pak. Sekali lagi teman-teman, kalau misalnya kita mau invest, kita harus tahu dulu company-nya, minimal kita udah belajar, kita tahu juga client base dan potensi-potensi ke depan dari Geraha Trans ini. Sekali lagi, ini untuk edukasi. Jadi kalau misalnya kalian ada yang terlambat tadi untuk joinnya, bisa nonton rekaman kita di IG saya ini. Oke, mungkin gitu dulu ya Pak. Kita ketemu lain kali. Kalau misalnya nanti saya perlu ngundang Bapak lagi, misalnya nanti sahamnya makin berkembang, kita butuh update, nanti kita undang lagi, mau ya Pak ya? Baik, banyak tentu. Nanti kalau misalnya ini suatu hari kapanpun juga pasti akan bisa hadir, dan juga terima kasih sudah diberikan kesempatan sehingga kita bisa menjelaskan atau memberikan informasi tentang perusahaan kami ke lebih banyak orang. Bu Rita, terima kasih. Ya, makasih banyak Pak. Selamat malam, sehat terus, sukses dan makin cuan ya Pak ya. Oke, thank you. Malam, thank you semua.